anak-anak sekalian, yang selanjutnya adalah PHB atau perangkat hubung bagi. Nah, simbol dari PHB adalah bisa dilihat di layar monitor anak-anak sekalian ya, kotak terbagi menjadi dua dan satunya berwarna hitam. Ya, ini adalah detail dari PHB yang menggunakan kotak sekring ya. Ini bisa dilihat, ini merupakan simbol dari saklar kutub ganda ya, dan ini adalah sekring. Nah, ini bentuk realnya ya, anak-anak sekalian bisa dilihat, ini adalah saklar kutub ganda dan ini adalah sekringnya. Nah, PHB yang kedua dia menggunakan MCB atau mini circuit breaker. Ini bisa dilihat simbolnya. Nah, ini adalah simbol MCB. Nah, bentuk realnya seperti apa? Nah, seperti ini anak-anak. Anak sekalian, perlu Bapak informasikan bahwa tipe atau model yang menggunakan kotak sekring ini bisa dikatakan ini kurang begitu populer, karena dengan adanya perkembangan zaman dia lebih banyak menggunakan model seperti ini, lebih banyak menggunakan model MCB. Bukan berarti ini tidak ada, masih tetap digunakan, namun yang lebih populer atau banyak orang menggunakan yang tipe MCB seperti ini ya. Paham ya anak-anak? Oke, selanjutnya adalah instalasi dan pemipaan ya. Ini bisa dilihat anak-anak, diagram garis tunggal ya. Jadi ini salah satu contoh ya, ada kotak PHB yang menggunakan MCB, sekaligus ini adalah gambar dari singleton diagramnya atau diagram garis tunggalnya, bisa dilihat. Jadi dalam hal ini contohnya adalah satu saklar ya, dia untuk menyalakan satu lampu dan satu stop kontak. Bisa dilihat juga ini diagram pengawatannya. Ada ini simbol dari diagram pengawatan saklar tunggal ya, ini lampu ya, ini adalah stop kontak. Nah, ini adalah contoh instalasi pemipaannya. Ini hanya hanya merupakan ilustrasi saja anak-anak ya. Jadi kalau dilihat ini ada MCB ya, PHB MCB ya, ini bisa dilihat ini MCB-nya. Lalu ini instalasi pipanya ya, ini saklar tunggal ya, bisa dilihat saklar tunggal. Ini lampunya ya, lampu, dan ini adalah stop kontak. Nah, yang biru-biru ini merupakan pipanya anak-anak. Jadi untuk lebih aman ya, sesuai dengan aturan peraturan umum instalasi listrik atau PUIL, lebih aman ya dalam melakukan instalasi listrik itu di pipa ya, di pipa. Ini merupakan simbol klem ya, ini adalah TEDOS ya, digunakan untuk titik penyambungan, titik percabangan dan penyambungan wiring kabelnya. Nah, ini merupakan titik percabangan ini. Nah, ini merupakan titik percabangan, makanya dimasukkan di dalam TEDOS supaya lebih aman ya. Paham ya anak-anak sampai sini? Nah, ini contoh real dari rangkaian instalasi listrik yang ada di rumah. Nah, bisa dilihat ya, ini dari PLN, tiang PLN itu ya, masuk ke kWh meter ya, melewati MCB ya. Ini ada PHB yang ada di dalam rumah, kebetulan ini PHB-nya menggunakan MCB ya, lalu baru masuk ke instalasi rumah. Nah, dalam gambar ini hanya ada satu lampu dan satu stop kontak menggunakan saklar tunggal. Nah, bisa dilihat ya anak-anak ya, wiringnya ya, bisa dilihat wiringnya mulai dari saklar, lampu dan stop kontak. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Pak ini cara langkah-langkah yang tepat
dalam menggambar rangkaian instalasi listrik ini anak. Nah, langkah awalnya adalah ini. Awalnya kita membuat diagram garis tunggal atau single line diagram. Nah, ini. Nah, awalnya kita buat garis lurus seperti ini anak-anak, ya. Kita akan membuat diagram garis tunggal. Kita buat garis lurus. Lalu kita buat saklarnya, saklar tunggal. Ini kan ya, saklar tunggal. Terus yang kedua lampu. Nah, ini lampu. Yang ketiga stop kontak dengan menggunakan ground. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan garis utama itu tadi. Nah, udah nampak kan ya. Lalu kita buat langkah selanjutnya, kita buat adalah berapa jumlah kabel yang ada di tiap-tiap garis ini. Awalnya di sini. Nah, ini bisa dilihat ya, ini ya panah ini ya berwarna oranye ini ya. Nah, ini ada 3 kabel anak-anak, ya kan? Seperti yang di awal Bapak jelaskan tadi, ya, kabel merah itu merupakan kabel fasa. Kabel berwarna biru, garis putus-putus ini adalah kabel netral. Dan yang ketiga, kabel yang berwarna kuning ini, ya, ini adalah kabel grounding. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini ada 3 kabel. Kabel pertama kabel fasa, kabel 2 kabel 0, kabel 3 adalah kabel grounding. Ada 3 kabel. Ya, paham sampai sini ya? Untuk selanjutnya ini ya, ada 4 kabel kan ya. 2 kabel fasa merah-merah, 1 kabel netral dan 1 kabel grounding. Berarti di sini ada 4 kabel. Begitu juga selanjutnya yang sebelah sini. Di atasnya saklar ini ada 2 kabel fasa-fasa, 2 kabel fasa-fasa. Ya, sebelah sini lampu ya. Wiringnya ada 2 kabel berwarna merah dan biru. Berarti dia kabel fasa dan kabel 0. Yang terakhir ini untuk stop kontak ada 3 kabel berwarna merah, biru dan kuning. 3 kabel berwarna merah, biru, kuning itu kabel fasa, kabel netral dan kabel grounding. Nah, ini cara menggambar single line diagram atau diagram garis tunggal dari suatu rangkaian. Oke, selanjutnya bagaimana Pak cara langkah-langkahnya cara menggambar diagram pengawatannya. Nah, ikuti langkah-langkah ini. Nah, Anda buat dulu ini simbol dari saklar tunggal, lampu dan stop kontak. Tentunya ini simbol untuk diagram pengawatan ya nantinya, seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi ya. Ya, beda loh ya dengan diagram garis tunggal. Awas, beda ya. Nah, kita buat ya simbol-simbolnya diagram pengawatan ya, simbol-simbol dari saklar, lampu dan stop kontak kita buat. Lalu selanjutnya kita buat main line-nya atau garis utamanya ya, yaitu warna merah, biru dan kuning, artinya garis fasa, garis 0 dan garis netral. Lalu kita hubungkan ini ya, satu titik saklar ya, satu kutub titik saklar ini kita hubungkan dengan garis kabel yang fasa ya kan. Yang kedua, nah umpan baliknya dari saklar ini ya, outputnya kita hubungkan ke lampu ya, paham ya sampai sini. Nah, lalu lampu ini kita hubungkan salah satu kutubnya ke 0. Nah, begitu juga untuk stop kontak ya, kita hubungkan dengan, karena ini menggunakan grounding, jadi ketiga kabel ini kita hubungkan ke stop kontak. Yang pertama kabel fasa, yang kedua kabel netral, dan yang ketiga kabel grounding. Paham ya sampai sini ya? Diamati lagi ya ini ya. Nah, itu anak-anak bagaimana cara menggambar ya instalasi listrik rumah tinggal.
Saya kira cukup anak-anak untuk materi pembelajaran GTL pada hari ini ya. Nanti setelah pembelajaran ini akan Bapak kirim ya e-booknya, soft copy-nya ke grup WA kalian. Di rumah jangan lupa dipelajari lagi, dibaca-baca lagi supaya lebih paham lagi. Jikalau nanti ada anak-anak yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke Bapak. Saya kira cukup anak-anak untuk pertemuan pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri, sekali lagi Bapak selalu mengingatkan kepada kalian semua. Yang pertama untuk selalu sholat 5 waktu tepat waktu ya. Yang kedua patuhi dan taati apa yang diperintahkan oleh orang tua kalian. Dan yang ketiga tetap semangat, selalu belajar rajin dan tekun. Saya kira cukup anak-anak untuk pertemuan pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.